Jadi kalau dikatakan Dajjal itu pernah ada di Mekah seperti dilihat oleh mimpi Nabi SAW, ianya adalah merujuk kepada menjadi persoalan daripada mimpi ini kan, macam mana Dajjal boleh berada di kota Mekah? Macam mana Dajjal boleh tawaf juga di Ka'bah? Ya kan, dalam hadis ini Nabi melihat Nabi Isa tawaf, Nabi juga nampak Dajjal pun tawaf. Ahli hadis ada memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan Dajjal itu tawaf adalah yang pertama, ianya adalah sebagai satu darbul mathal, perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi tentang kedatangan Dajjal, dan itu bertepatan dengan zamannya Nabi Isa. Digambarkan dalam mimpi tadi, Nabi Isa tawaf, di belakangnya ada Dajjal. Ianya adalah sebagai perumpamaan bahwa di zaman Nabi Isa, pada zaman itu Dajjal akan ada juga. Jadi makna daripada Nabi Isa yang tawaf dan di belakangnya itu ada Dajjal adalah perumpamaan bahwasanya munculnya Dajjal itu adalah bersamaan dengan zamannya turunnya Nabi Isa. Bukan berarti Dajjal itu masuk ke kota Mekah. Bukan berarti Dajjal itu tawaf di Ka'bah. Tidak begitu, tapi perumpamaan. Makna yang kedua adalah Dajjal ini sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Bahkan sebahagian mengatakan bahwa Dajjal ini adalah daripada manusia, keturunan Adam. Oleh sebab itu dikatakan ada mata kan. Kalau dia daripada jin, mungkin wujudnya tidak seperti manusia. Ya kan? Diberitahu rambutnya Dajjal itu keriting, ya kan? Diberitahu matanya itu sebelah kanan buta. Berarti ada wujud manusia. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa Dajjal ini sudah wujud sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiada larangan atau tiada halangan bagi Ad-Dajjal untuk berada di Mekah ataupun di Ka'bah sebelum tiba waktu keluarnya Dajjal pada akhir zaman sebagai fitnah terbesar. Jadi kalau dikatakan Dajjal itu pernah ada di Mekah seperti dilihat oleh mimpi Nabi SAW, ianya adalah merujuk kepada zaman ketika Dajjal zaman itu. Ya ini kan ini dalam mimpi. Bukan Dajjal sudah keluar yang tak boleh masuk Mekah dan Madinah bila Dajjal keluar. Bukan ketika sebelum tiba masa fitnahnya Ad-Dajjal. Maka dalam hal ini termasuk Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar ada memberikan tafsiran larangan kepada Dajjal untuk berada di Mekah itu setelah tiba waktu fitnah untuk dia keluar. Sebelum itu tiada larangan atau tiada halangan kepada Dajjal untuk berada di sana. Alhasil ini beberapa penafsiran ahli hadis mengenai Ad-Dajjal dan juga mengenai Nabi Isa alaihissalam, dan yang akan membunuh Ad-Dajjal adalah Nabi Isa. Gerak.